Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya akan mencari siapakah target catatan Olga selanjutnya. Yang pasti hari ini saya akan memberikan kebahagiaan buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Sekarang pemirsa catatan Olga, saya berangkat dari rumah saya yang begitu mewah, yang begitu megah. Di komplek ini hanya rumah saya yang paling mewah. Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana, ikuti saya. Pemirsa catatan Olga, astagfirullahaladzim, lihat kakinya. Maju deh. Pemirsa catatan Olga, kalau pemirsa melihat berjalannya itu ibu, sepertinya maaf tidak sempurna. Ya, saya nggak tahu kakinya kenapa dan kenapa bisa berjalan seperti itu. Dede, samperin dong dek, biar gue. Selamat siang ibu. Apa kabar bu? Baik. Kenapa ibu kayaknya sedih banget? Hah? Kenapa ibu? Sini ibu, dekat sama saya. Kenapa ibu kok sedih banget? Sini. Saya sedih cari kerjaan, mencari kerja. Oh, cari kerja. Mau kerja apa? Ya apa aja kebutuhan anak saya. Anak ibu? Anak saya ada, anak saya 2. Suami ibu? Suami saya nggak pulang-pulang. Suami ibu mau pulang. Kenapa? Orang tua saya sakit, Orang tua ibu sakit. Sakit apa? sakit paru-paru. Udah setahun. Setahun. Jadi semuanya ibu yang membiayai kehidupan sehari-hari. Sementara ibu masih mencari pekerjaan. Buat sehari-hari ya dia. Anak saya yang satu kan udah nggak sekolah, udah putus sekolah yang satu. Cuma saya aja yang cari makan sehari-hari. Suami ibu kalau boleh tahu kenapa kok bisa ninggalin ibu? Ya dia nggak ini tanggung jawab. Mungkin ada ini dia, saya nggak tahu. Cuma ninggalin aja saya, nggak beritahu. Gak ada kabar lagi, ditinggal begitu aja. Udah berapa lama mau ditinggal? Seumuran anak saya 12 tahun. Suami ibu kalau boleh tahu kenapa kok bisa ninggalin ibu? Ya dia nggak ini tanggung jawab. Mungkin ada ini dia, saya nggak tahu. Cuma ninggalin aja saya, nggak beritahu. Gak ada kabar lagi, ditinggal begitu aja. Udah berapa lama mau ditinggal? Seumuran anak saya 12 tahun.
Maaf ibu diceraiin sama suami ibu atau suaminya udah tinggal pergi gitu aja? Ya bilangnya sih dicari kerja, tapi sampai sekarang ini nggak ada kabarnya. 12 tahun. Berarti dia pergi ninggalin ibu. Ya. Berarti dia udah tidak peduli lagi sama ibu dan anak, sama orang tua ibu. Ibu, saya sebelumnya minta maaf. Tadi saya sempat melihat ibu lagi berjalan, tapi jalannya ibu tidak sempurna. Kenapa ibu? Saya sedih kalau apa sih? Nah, ini ya mikirin anak saya, sedangkan saya cari duit sendiri ya. Jadi boleh nyuci, kadang kayak kasih duit 20.000 buat cuma buat makan sehari. Pemirsa, catatan Anda begitu luar biasa. Ibu bekerja keras untuk menghidupi orang banyak dan buat kehidupan sehari-hari, buat anaknya, orang tuanya. Itu yang membuat saya salut kepada ibu. Kalau boleh tahu ibu siapa? Maaf namanya bu. Ibu Kesih. Ibu Kesih. Cerita kesedihan ibu, kesusahan ibu, insya Allah kalau memang saya mampu dan sanggup, saya bisa bantu ibu. Saya mikirin orang tua saya sakit, jadi saya nggak punya biaya buat rumah sakit. Itu sehari-hari saya pikirin, saya khawatir. Ya sedihnya itu aja, mas saya apa sih? Ya kalau buat ini rezeki alhamdulillah ya saya mencari. Selalu dapat walaupun sedikit, alhamdulillah saya terima. 15.000, 10.000 saya terima aja beli klinik. Buat anak saya, buat orang tua saya. Di rumah juga, rumah saya rusak. Kalau malam iya, saya nggak bisa tidur karena rusak rumah saya, banyak apa sih, tikus gitu ya. Rumah saya kan di gang gitu. Pernah digigit tikus? Pernah. Gara-gara lagi tidur? Iya. Kalau ibu ngomong begitu saya jadi sedih bu. Sedihnya dulu sampai sekarang sih rumah itu masih ada. Mungkin rumah ibu sama rumah saya yang dulu, yang sekarang di tempat tinggali sama bapak saya, ibu saya, sama adik saya, itu sangat sedih banget bu saya. Rumah saya jelek bu, di pinggir kali. Adik saya lagi tidur, tangan dan kakinya digigit sama tikus. Terus dia bilang begini sama saya kalau ingat ini pasti sedih. Adik saya yang paling kecil ngomong, Yoga, kapan dong punya rumah baru, punya rumah yang ada kamar, biar Rosa nggak digigit tikus. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki dan bisa buat adik saya bangga dan senang. Tapi alhamdulillah bu, sekarang saya berterima kasih sama Allah. Doa adik saya, doa kedua orang tua saya, doa orang-orang yang sayang dengan saya,
yang mendoakan saya. Alhamdulillah saya udah bisa beliin rumah buat mama saya, buat adik saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Dan alhamdulillah setelah Allah angkat derajat saya, Allah kasih rezeki buat saya. Rezeki itu saya akan kasih lagi kepada orang-orang yang saya sayangi, yang saya cintai. Termasuk salah satunya ibu, insya Allah. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau begitu saya pasti nangis. Saya pasti sedih. Adik saya kecil ngomong begitu, saya sedih. Yoga kapan beli rumah buat Rosa? Di Rosa tangan kayak gini. Seperti inilah kondisi rumah seorang ibu bernama Ibu Kesi. Rumahnya berada di sebuah gang sempit. Untuk menuju rumahnya, Bu Kesi harus melewati lorong sempit yang terhimpit tembok. Bu Kesi memiliki kaki yang tidak sempurna. Namun di balik ketidaksempurnaannya, Bu Kesi adalah sosok perempuan yang luar biasa. Beliau bekerja sebagai kuli cuci yang penghasilannya hanya Rp20.000 setiap kali mencuci. Dan selama hampir 12 tahun, suaminya pergi entah kemana. Dan untuk biaya hidup, Bu Kesi dibantu oleh anak pertamanya yang bernama Rizky. Setiap pulang sekolah, Rizky mencari botol kosong. Dan jika sore menjelang, Rizky pulang ke rumah dengan botol kosongnya. Dan di rumah ini juga tinggal seorang kakek, yaitu bapak dari Ibu Kesi yang saat ini sedang sakit paru-paru. Setiap hari Bu Kesi selalu merawat bapaknya dengan penuh kasih sayang. Bu Kesi adalah sosok perempuan yang begitu tangguh. Dengan cinta dan keringatnya, beliau menjaga orang-orang yang beliau sayangi. Aku tak percaya lagi anugerah sang. Rumah saya bisa. Kalau malam iya, saya nggak bisa tidur karena rusak rumah saya, banyak apa sih, tikus gitu ya. Rumah saya kan di gang gitu. Pernah digigit tikus? Pernah. Gara-gara lagi tidur? Iya. Kalau ibu ngomong begitu saya jadi sedih, Bu. Sedihnya dulu sampai sekarang sih rumah itu masih ada. Mungkin rumah ibu sama rumah saya yang dulu, yang sekarang di tempat tinggali sama bapak saya, ibu saya, sama adik saya, itu sangat sedih banget, Bu, saya. Rumah saya jelek, di pinggir kali. Adik saya lagi tidur, tangan dan kakinya digigit sama tikus. Terus dia bilang begini sama saya kalau ingat ini pasti sedih. Adik saya yang paling kecil loh, Yoga, kapan dong punya rumah baru, punya rumah yang ada kamar, biar Rosa nggak digigit tikus.
Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki dan bisa buat adik saya bangga dan senang. Tapi alhamdulillah Bu, sekarang saya berterima kasih sama Allah. Doa adik saya, doa kedua orang tua saya, doa orang-orang yang sayang dengan saya, yang mendoakan saya. Alhamdulillah saya udah bisa beliin rumah buat mama saya, buat adik saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Dan alhamdulillah setelah Allah angkat derajat saya, Allah kasih rezeki buat saya. Rezeki itu saya akan kasih lagi kepada orang-orang yang saya sayang, yang saya cintai. Termasuk salah satunya ibu, insya Allah. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Itu saya pasti nangis. Saya pasti sedih. Adik saya kecil ngomong begitu, pasti saya sedih. Yoga kapan beli rumah buat Rosa? Di Rosa tanah kayak gigit. Gigit tikus. akhirat. Anak ibu kemana Bu? Lagi cari betul-betul kosong. Di botol kosong. Biasanya dia nyarinya di daerah mana? Dia yang hari di daerah sini. Buat Depan sana. Buat apa dia Bu anak ibu disuruh nyari botol-botol kosong? kayak katanya mau bantu-bantu ibu jadi jualnya pasar ya 500 1 kilo 1.500 1 kilo. Sebanyak apa itu Bu? Dua satu karung. karung Dua karung cuma dapat 15.000. iya 15.000 dua karung. iya. Sekarang ibu temenin saya ya, cari anak ibu boleh. Pemirsa catatan Olga, saya ingin tahu seperti apa sih anak ibu. Namanya siapa maaf? Anak ibu yang bernama Rizky mencari botol kosong buat membantu ibunya. Seperti apa Rizky? Jangan kemana-mana catatan Olga, ikuti saya. Itu Rizky Mana? masuk Sedap. Rizky! Rizky Ada ibu tuh. Tuh jangan sana depan. ada di sini bu Kenapa Rizky? Oh segini.
Kenapa Rizky? Kenapa sayang? Lihat ibu sama Kak Olga. Rizky habis pulang sekolah. Kok Rizky nyari botol kosong habis pulang sekolah? Emang uangnya buat apa sih? Buat makan sehari-hari Kak. Buat makan sehari-hari. Sian banget. Rizky kelas berapa? Kelas 6. Buat makan sehari-hari itu semua bantuin buat ibu. Kenapa kamu bantuin ibu? Kasihan lihat ibu ya. Udah makan belum? Udah. Ayo Rizky kita sama Olga sama ibu ke dalam. Yuk. Rizky dari jam berapa ambil botol-botol kosong? Dari jam 1 Kak. Pulang sekolahnya jam 1. langsung. Kalau boleh tahu Kak Olga, emang uangnya buat apa? Sehari-hari. Makan sehari-hari, Kumpulin duit buat beli sepatu lagi. ngumpulin duit buat beli sepatu. Lo emang sepatu kamu kenapa? Belum Kak. Sepatunya bolong. Jadi kamu ngumpulin duit buat beli sepatu. Kamu pengen beli sepatu ya? Pemirsa catatan Olga. Haruskah Rizky sekolah dengan sepatu seperti ini? Haruskah Rizky yang seharusnya dia belajar supaya menjadi anak yang pintar, tapi dia harus mencari botol-botol kosong untuk membantu ibunya dan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pemirsa di luar sana yang melihat catatan Olga bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngebantu? Siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan semangat kepada Rizky dan teman-teman yang lainnya yang ada di luar sana. Rizky, apa? Kenapa kamu mau nangis? Sedih ya Rizky ya? Iya. Ntar Kak Olga beliin sepatu buat Rizky. Masih Kak. Iya. Buat kamu sekolah, biar kamu sekolahnya pemirsa catatan Olga. Saya menangis karena sedih ingat Rizky. Saya ingat adik saya. Coba kalau adik saya seperti Rizky, saya pasti sedih banget pemirsa.
Rizky pegang, nanti kalau gak beliin ya. Apalagi yang Rizky belum punya. Baju di rumah jelek kok. Baju di rumah jelek. Di bolong. Baju dibolong. Boleh kalau gak peluk Kak, Rizky ya. Pemirsa catatan Olga, Rizky juga selama ini belum pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang bapaknya karena bapaknya sudah pergi selama 12 tahun. Jadi Rizky tinggal bersama ibunya dan juga bersama kakeknya ya berarti ya. Ya. Tapi luar biasa, saya berdoa mudah-mudahan Rizky bisa menjadi orang yang sukses dan bisa ngebantu ibunya. Rizky kalau baju-baju dari Kak Olga mau gak? Mau. Di rumah ada TV gak Rizky? Gak ada TV? Iya ada, tapi belum punya saudara. Karena setiap malam TV. Dibilang pakai aja dulu TV di rumah. Saudara saya yang sebelah. Jadi kalau saya kalau udah dapat rezeki saya beli, saya kembaliin. Kasihan sama anak saya. Saya cuman ya kalau dapat rezeki sekolah itu saya baru. Apa banyak Jadi di rumah gak ada TV. Ibu kasihan gitu ngeliat anaknya kalau misalkan nggak bisa nonton TV. Jadi itu TV tetangga. Kalau diambil gimana TV-nya Bu? Ya nggak apa-apa kalau memang sudah ini mau diambil media nggak apa-apa saya bilang Ntar nggak bisa nonton. nggak apa-apa udah keadaan saya begitu mungkin nanti ada rezeki saya dan saya mau beliin. Ntar kalau saya beliin TV, Nah, kalau ntar saya beliin TV gimana? Seneng ya? alhamdulillah. Ntar rumahnya dibetulin juga tuh yang supaya tikus-tikus nggak bisa masuk. Seneng nggak? Tenang ya Allah, alhamdulillah ya Allah. berapa lama lagi untuk hati. Ntar beliin TV itu dari gua aja, ntar gua kasih. Terus beliin sepatu, apa lagi? Baju seragam. baju seragam sekolah. Iya. Ya. Oh ini nih ya. Ibu, saya mau cari sepatu, Bu. Sepatu buat sekolah aja.
Sini, Rizky, sini, sayang. Rizky, terserah, pilih yang mana. Ntar bilang ke Olga. Nih, pas. Tapi kamu suka nggak? Kalau nggak suka bilang. Kalau nggak suka bilang. Maunya kayak gini ya? Ya, nggak ada lagi ya? Ya, ya udah gak usah. Jangan dipaksain. Ntar kamu cari lagi sama keluarga di mana kek. Ya. Iya. Ya maaf ya Pak ya. Soalnya dia maunya begini. Ya udah. Makasih ya Pak. Kita cari sama keluarga ya. Sama tim catatan Olga. Alhamdulillah pemirsa catatan Olga, hari ini saya sudah memberikan kebahagiaan lagi kepada Ibu Kesi. Permintaannya, impiannya mudah-mudahan bisa terpenuhi dari tangan saya. Karena rezeki yang saya dapat juga karena dari Allah pemirsa catatan Olga. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekali lagi jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini ada sedikit rezeki dari Olga. Ya, mudah-mudahan rezeki ini bisa membantu ibu untuk beli sesuatu. Ya. Jangan lihat rezeki yang Olga kasih. Sedikit rezeki yang Olga kasih. Yang penting keikhlasan dari hati Olga dan ketulusan Olga buat Ibu Kesi. Terima kasih ya Olga, sempurna sehat. Amin ya Allah. Selalu lancar rezekinya. Amin. Kasih. Saya Ini ada baju baru buat Rizky. Pakai coba. Tara, Basro. sini. Kenapa Kak Olga? Salah. Nanti yang beliin TV teman saya. Tara. Ibu dengan siapa? Oh kenal, artis tuh tadi. Padahal dia nggak punya TV. Tapi kenal lo tuh. Tara ya kata gitu. Di mana-mana juga orang tahu. Bener Bu, yang biasa ada di tiang listrik tuh Wan. Yaudah Tara berangkat sana. Oke. Ibu sekarang kita cari TV ya Bu. Oke, let's go. Silakan Bu, Ibu mau pilih yang mana? Saat ini, Bu Kesi dan anak-anaknya tak akan lagi kesepian. Mereka kini bisa menonton TV tanpa harus meminjam TV tetangga. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim catatan si Olga bisa bermanfaat untuk Ibu Kesi dan juga anak-anaknya. Ntar kita mau lihat dulu. Ya, ya, makasih ya. Mari. Ayo. Sekarang Tara udah berada di tempat sepatu nih. Kita nyari sepatu sekolah buat Rizky, ya. Rizky pengennya yang kayak gimana nih? Silakan Rizky pilih.